Pagi-pagi Adit sudah di kebun dari jam 6:30. Sekarang pekerjaan sudah selesai. Saya pagi ini melaporkan perkembangan kebun porang kami. Bagi teman-teman petani porang pemula mungkin banyak bisa mendapatkan manfaat ya. Nah, ini kebun ini kami tanam dengan menggunakan polybag. Yang menggunakan polybag lebih dari 90% tanaman hidup. Tanaman hidup ya. Nah, ini tanaman sudah berusia hampir 1 bulan sejak tanam ya. Nah, ini kata. Jadi saya ingin melaporkan bahwa kalau kita mau nanam porang di masa-masa akhir tanam, masa tanam akhir sekitar bulan Februari, Maret atau Januari, pertengahan Januari sampai Februari, pertengahan Februari itu adalah akhir masa tanam porang. Karena itu kita harus peka dengan pola pertumbuhan porang. Pola pertumbuhan porang ya. Nah, kalau kita salah mengambil keputusan tentang bibit apa yang mau kita tanam, maka bisa jadi panen kita akan mundur atau tidak produktif. Karena apa? Karena ketika kita memilih bibit porang yang bagus ya, maka dia akan langsung hidup. Nah, senang sekali melihat tanaman porang seperti ini. Kita nanam dengan menggunakan polybag, 90% tanaman hidup. Sangat recommended. Nah, ini misalnya sudah tumbuh tunas. Sudah tumbuh tunas. Jadi kalau kita pilih bibit polybag, maka tanaman itu langsung sadar karena akarnya sudah terbentuk saat di polybag. Jadi penyelesaian tanaman terhadap tanah yang baru tidak perlu waktu yang lama. Karena itu 90% tanaman akan hidup ya. Nah, jadi kita secara ekonomis kita tidak akan rugi masalah finansial maupun masalah waktu. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan bibit lain, misalnya cabutan, ada bibit cabutan, maka lebih dari 50% tanaman akan mati. Jadi kita karena 50% lebih tanaman mati, makanya kita selain kehilangan waktu, kita juga kehilangan uang karena biaya pengolahan lahan, penanaman dan sebagainya, penyiangan dan sebagainya. Jadi itulah ya, karena kalau 50% tanaman tidak hidup, berarti kita kehilangan 50%, mestinya tanaman itu sudah berkembang. Memang harga polybag, bibit polybag itu lebih mahal sedikit dibandingkan dengan bibit cabutan. Tapi bibit polybag itu begitu kita tanam, dia langsung start grow, tumbuh.
Nah, tinggal setelah itu kita yang kita perhatikan dalam masalah perawatan tanaman. Tetapi kalau kita menggunakan bibit cabutan, maka tanaman itu bisa 6 bulan kita tidak tahu. Misalnya kita tanam mulai Februari, kita tanam menggunakan bibit cabutan. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Bisa 6 bulanan kita akan menjadi tanda tanya apakah bibit saya hidup atau enggak, karena lebih dari 50% tanaman tungkai atasnya itu mati. Jadi yang tersisa adalah umbi. Kalau ada umbi, kalau tidak ada umbi, kemungkinan lebih busuknya lebih banyak. Nah, kalau umbi cabutan tanaman cabutan, bibit cabutan itu ada umbinya itu lebih bagus, tapi itu pun mengandung risiko. Karena yang bagian atasnya, bagian tanaman ke atas itu akan mati. Misalnya kita ini adalah bibit cabutan. Misalnya ketika kita tanam ini layu, yang tersisa adalah bagian bawahnya. Kalau ada umbi bagus, tapi kalau nggak ada umbi busuk dia. Nah, kalau ada umbi pun kita perlu waktu sekitar 6 bulanan memastikan apakah dia hidup atau enggak. Apakah tanaman ini akan hidup atau enggak. Nanti kalau dia hidup akan keluar tunas dari sini. Nah, kalau dia tidak hidup berarti tidak ada apa-apa. Nah, berarti kalau 50% lebih tanaman kita mati, nah kita kehilangan, bukan cuma kehilangan waktu. Mestinya dia 6 bulan sudah dapat tumbuh, kita kehilangan waktu 6 bulan. Bukan cuma itu, kehilangan uang juga, karena kan setiap kegiatan itu memerlukan biaya. Setiap kegiatan memerlukan biaya. Jadi kalau kita mau nanam porang di masa-masa yang dekat-dekat dengan masa akhir tanam, saya recommended untuk teman-teman pemula untuk menggunakan bibit dari polybag, ya. Sekian dari saya, terima kasih, selamat pagi, semoga teman-teman semuanya sehat walafiat dan sukses menjadi petani porang. Oke, sampai jumpa.